ceritakan nggak sih Bu, terkait laporan Mbak Paula ke Bawah SMA kemarin? Ya, kami hari Kamis menyampaikan laporan kepada pengawas Mahkamah Agung untuk melaporkan 3 hal terkait pelanggaran administrasi pengadilan. Pertama adalah kami tidak diinformasikan terkait perubahan metode sidang ya. Kan secara kami mendaftarkan kasus ini dengan ICOT dan kemudian disepakati bahwa persidangan untuk pembacaan putusan akan dilakukan secara ICOT. Namun kemudian itu terjadi perubahan, pihak Bapak Baim dan kuasa hukumnya datang dan kemudian itu menjadi persidangan di Pengadilan Agama dan kemudian menggelar konferensi pers dan seterusnya. Sementara kami itu tidak diinformasikan baik melalui e-court, di telepon atau bahkan mungkin di WA ya. Nah, secara hukum itu melanggar prinsip keseimbangan bahwa hakim harus memastikan kalau dalam hukum acara perdata itu para pihak hadir dan diinformasikan. Itu bentuk pelanggaran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kami meminta pada pengawas untuk memeriksa sumber tereksposnya cuplikan atau putusan pengadilan perceraian ini, karena bagaimanapun di dalamnya ada data pribadi, kemudian ada identitas anak, ada hal-hal yang menurut standar kebebasan dan mendapatkan informasi itu harus dikaburkan atau tidak disampaikan ke publik ya. Nah, kami ingin mengetahui badan pengawas ini memeriksa dibocorkannya itu oleh pengadilan agamakah atau oleh pihak lain. Kemudian yang ketiga, kami mengadukan melaporkan juru bicara MA karena juru bicara MA sebagai panitera ya, dia menyampaikan pertimbangan-pertimbangan hakim, padahal itu tidak boleh. Yang boleh disampaikan itu adalah amarnya, misalnya diktumnya lah, misalkan menyatakan perkawinan telah selesai, itu saja, tapi pertimbangan-pertimbangan hakim itu tidak boleh. Kemudian hal lain adalah apa yang disampaikan itu berbeda dengan teksnya, seperti misalnya mengambil atau membangun opini dengan pernyataan telah terbukti adanya orang ketiga, padahal tidak ada di dalam putusan pengadilan kata-kata itu kan membangun opini, termasuk kemudian pernyataan-pernyataan itu menimbulkan stigma dan stereotip terhadap Ibu Paula, seperti misalnya istri durhaka, apa tadi ya, ada orang ketiga, selingkuh, dan memiliki penyakit serius. Nah, itu kan dampak dari pernyataan dan dari kebocoran atau dibocorkannya ya putusan pengadilan. Itu yang kami mintakan ke badan pengawas untuk dilakukan pemeriksaan dan agar dikenai tindakan. Oke Bu, tapi terkait perubahan itu apakah secara mendadak atau memang sudah ditentukan dari pihak PA Jaksa nggak sih Bu? Itu disepakati, itu ikon, dan kami mendapatkan putusan PDF ya dengan ikonnya para pihaknya. Tapi kenapa itu ada sidang yang ya teman-teman juga mungkin saksikan ya, ada media, ada wawancara, ada konvers seperti itu tidak diinformasikan sama sekali kepada kami. Itu kan ibaratnya bagi Ibu Paula yang memiliki akses untuk mendapatkan jasa hukum pun itu tidak diinformasikan. Bagaimana dengan misalnya perempuan-perempuan lain yang sedang berperkara atau yang sedang mengurus kasusnya di pengadilan, bisa-bisa mungkin tidak diinformasikan apa yang terjadi gitu. Yang ada pengacaranya saja kami tidak diinformasikan.
pelanggarannya. Dia tidak adil atau tidak imbang memberikan perlakuan yang sama. Harusnya kami ditanya atau dihubungin, ini pihak BAI meminta sidang ini, menurut teman-teman timnya Ibu Paula bagaimana? Kami bisa menyatakan kami keberatan, maka hakim harus menghormati itu gitu. Nah ini kan ditanya pun tidak, dikasih tahu pun tidak, dihubungin pun tidak. Itu pangkal yang kami mintakan agar Bawas bersikap tegas agar hal ini tidak juga terulang, dan pihak-pihak yang sengaja merubah cara ini itu diberikan sanksi. Apakah ini ada termasuk dugaan hak khususnya sih Bu terhadap Baim dari PA Jaksel sendiri? Dugaan apa? Hak istimewa. Diistimewakan. Iya betul. Ya, dengan perlakuan berbeda itu jelas dia diistimewakan. Nah pertanyaannya kenapa diistimewakan, kan gitu aja sih. Harusnya kalau misalnya klaimnya kami udah ngirim surat gitu ya surat itu juga harus disampaikan ke kami, kan seperti ya, logika sederhananya seperti itu. Kalau misalnya keberatan ya dicari jadwal berikutnya gitu sih. Tapi terkait Humas PA Jaksel yang bicara bahwasanya Paula itu merupakan istri durhaka yang keluar dari mulutnya itu sendiri. Berarti laporan Paula ke Bawas kemarin termasuk melaporkan Humas PA juga, Bu? Iya. Kalau seandainya nanti diterima, apa sih tindakan yang diterima Humas PA Jaksel itu sendiri? Apakah diskors atau bagaimana sih, Bu? Iya, itu kan ada ketentuan terkait misalnya kode etik, terkait dengan peraturan ASN ya, yang kami harapkan itu diterapkan oleh Bawas. Oke Bu, kita lanjut mungkin terkait dugaan bahwasannya Kak Paula sendiri memiliki penyakit kritis atau udah tersebar HIV Bu. Nah tanggapan dari Ibu sendiri bagaimana sih Bu? Iya, jadi teman-teman, status HIV itu konfidensial dan itu data pribadi. Kami juga tidak tahu bagaimana dan di persidangan sendiri itu tidak ada itu dari katanya, dari saksi yang katanya, dan kemudian serta-merta dipercayai. Nah, yang harus diingat bahwa status HIV itu hanya orang yang bersangkutan yang memiliki hak untuk mendeklar. Bahkan dokter pun itu ketika menyampaikan hanya ke yang bersangkutan, baru boleh menyampaikan ke keluarga, ke pasangan, ke wali gitu ya. Ketika dia dalam posisi tidak mampu atau tidak cakap, itu pun sepersetujuan. Nah pertanyaannya, kalau misalnya yang disampaikan itu asalnya bukan dari yang ibaratnya valid gitu ya, katanya gitu ya, itu kan tentu akan menimbulkan prasangka sedemikian rupa. Jadi hal itu juga yang harus diketahui, menanyakan atau menginformasikan status seseorang gitu ya, status penyakit apapun, itu adalah pelanggaran data pribadi. Jadi itu juga yang kami sedang mempelajari terkait dibocorkannya data itu ya, dibocorkannya putusan itu, karena itu juga pelanggaran pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana status kesehatan itu tidak boleh ada di dalam dokumen publik dan seterusnya. Tapi Bu, dengan langkah Baim memposting maupun melakukan tes HIV itu sendiri dan diposting melalui sosial media, apakah itu termasuk langkah yang benar atau memang tidak etis Bu kalau tanggapan dari Ibu sendiri? Ya kalau misalnya Baim memposting status HIV-nya itu hak dia. Ia menyatakan dirinya negatif, gitu, diperiksa di mana, ya itu hak dia. Silakan saja, karena yang memang yang berhak mendeklar itu adalah yang bersangkutan ya. Tujuannya untuk apa ya tentu tanyakan saja ke Baim gitu. Tapi mungkin saya sih mau mengajak ya untuk ke depan itu melihat kepentingan jangka panjang. Bagaimana dengan
membantu tumbuh kembang anak-anak dengan pemberitaan yang sedemikian rupa terhadap ibunya, ya, proses ini gitu ya, karena bagaimanapun jejak digital itu adalah mungkin hal itu yang coba yang harus coba kita sama-sama pikirkan. Jangan sampai perceraian ini ibaratnya hanguskan semuanya gitu ya. Itu yang patut ditimbang oleh para pihak ya, khususnya